Terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mulai ibadah kita. Kita pujikan Yesus Engkau Juru Selamatku. Dalam lembah kegelapan,
melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, karena ini minggu pertama di bulan April bagi rekan-rekan umat Tuhan yang berulang tahun di bulan April, mari kita bersama-sama sejenak untuk berlutut, kita berdoa, dan saya dari tempat ini akan mendoakan setiap saudara yang pada bulan April ini diberkati Tuhan dengan umur yang panjang. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, di hadapan hadirat-Mu kami menyerahkan setiap umat-Mu yang di rumah mereka masing-masing mengikuti ibadah hari ini, dan khususnya umat-Mu yang pada bulan April ini berulang tahun. Ajar kami semua Tuhan, khususnya umat-Mu yang lahir pada bulan April, untuk mengucap syukur atas kemurahan Tuhan yang melebihi hidup mereka, sehingga dengan demikian mereka dapat menghargai waktu untuk menyembah Tuhan, mempersembahkan seluruh kehidupannya untuk Tuhan. Itu sebabnya dari tempat ini kami mohonkan berkat untuk mereka semua Tuhan, berkat panjang umur, berkat kebahagiaan semata-mata, berkat kelimpahan yang datang daripada Tuhan, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat perlindungan yang datang daripada Tuhan, kiranya senantiasa menyertai perjalanan langkah kehidupan mereka ke depannya, sehingga benar-benar mereka menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain seluruh kehidupan mereka. Terima kasih Bapak Surgawi, kalau ada pergumulan-pergumulan khusus yang dinaikkan di hadapan-Mu Tuhan, baik pergumulan mengenai ekonomi, mengenai kesehatan mereka, mengenai rumah tangga, mengenai apapun, biarlah Tuhan berkenan memberkati mereka dan menolong menjawab mereka pada bulan April ini, sehingga melengkapi sukacita mereka dalam mengiring dan melayani Tuhan. Tuhan memberkati mereka semua, dan jawabannya datang daripada Tuhan itu merupakan hadiah yang khusus, kado yang khusus yang datang daripada Tuhan, sehingga dengan demikian mereka bersukacita oleh karenanya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan mereka sekali lagi dalam tangan Tuhan, biar Tuhan memberkati sepanjang umur kehidupan mereka untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kami akan lebih lagi mempelajari kebenaran firman-Mu, biar kebenaran firman-Mu menjadi berkat dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lagi, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman kepada setiap kita. Yang pertama adalah karena ibadah di rumah, kita tetap mengadakan pertemuan sekalipun dari rumah masing-masing di jam-jam ibadah kita, baik hari Selasa maupun hari Kamis. Dan saya telah menjadwal untuk renungan firman Tuhan, renungan singkat yang bisa dikirim melalui WA, ya, untuk hari Selasa maupun untuk hari Kamis, sebagaimana yang biasa kita lakukan ketika kita beribadah secara bersama-sama, gitu ya. Baik, jadi saudara bisa melihat di dalam warta yang akan saya kirimkan kepada saudara nanti di dalam pengumuman. Di situ ada pengumuman dan di situ ada renungan singkat yang akan dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh rekan-rekan sepelayanan di dalam Tuhan di GPIM Galasi khususnya. Baik, sering kasih Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan secara singkat di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-8. Yohanes 15 ayat yang ke-8, secara singkat kita akan belajar firman Tuhan. Dan kita akan melakukan perjamuan kudus juga karena ini minggu pertama. Yohanes 15 ayat yang ke-8 dikatakan, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Sekali lagi saya akan bacakan untuk setiap kita. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu dalam hal apa? Dalam hal kita berbuah banyak. Dan ketika kita berbuah banyak, dengan demikian kamu, ketika kita berbuah banyak, kamu adalah murid-murid-Ku. Ciri khusus atau tanda khusus dari murid-murid Yesus adalah berbuah banyak. Dan dengan berbuah banyak itu, maka nama Bapa di surga, nama Tuhan itu dipermuliakan. Persoalannya, pertanyaannya, bagaimana agar kita berbuah banyak? Ada 3 yang akan kita pelajari di sini. Bagaimana agar kita berbuah banyak? Yang pertama terdapat dalam ayat yang pertama dari Yohanes 15 ini, dikatakan, Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Kulah pengusahanya. Perhatikan, Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Kulah pengusahanya. Ya.
Jadi yang pertama adalah ditanam dan dirawat oleh Bapa. Karena dalam Yohanes 15 ayat yang 1 ini dalam dalam bahasa Indonesia masa kini, pengusahanya, kata pengusahanya itu diartikan tukang kebunnya, ya, tukang kebunnya. Nah, saudara kasih Tuhan, sepengetahuan saya, tugas tukang kebun itu adalah merawat dan menanam dan merawat, maksud saya tanaman. Nah, saya pastikan kepada setiap kita yang ditanam oleh Bapa di surga itu pasti berbuah. Katakan amin. Amin. Yang ditanam oleh Bapa itu pasti berbuah. Nah, ada persoalan lagi. Ya, persoalannya tidak semua tanaman yang tumbuh atau tidak semua tanaman itu ditanam oleh Bapa. Ya, ada oknum lain yang ternyata menaburkan benih di ladang yang sama. Dalam Matius 13 ayat 24 sampai 26. Ya, kalau kita melihat di situ ada perumpamaan tentang ilalang di antara gandum. Ya, ada ilalang di antara gandum, dan salah satu ayat dari Matius 13 ayat 24 ini sampai 26 melihat, ya, khususnya ayat 26, ya, ketika gandum itu mulai berbulir, mulai bertumbuh dan berbuah, nampak jugalah ilalang itu. Apa artinya ini? Artinya buah kita itu akan menyatakan siapa yang menanam kita. Dalam bagian lain firman Tuhan juga dikatakan, bahwa dari buahnya lah kamu akan mengenal, ya, pohon itu. Jadi buah kita akan menyatakan siapa yang menanam kita. Jika kita tidak berbuah, sekali lagi, sebagai pohon, jika kita tidak berbuah, maka berarti kita tidak ditanam oleh Bapa. Dan apabila kita tidak ditanam oleh Bapa, maka kita akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Mari kita melihat dalam Matius 15 ayat 12 sampai 13. Matius 15 ayat 12 sampai 13. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi? Ayat 13, jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Sekali lagi, akan dicabut dengan akar-akarnya. Bagaimana Tuhan mencabut sampai ke akar-akarnya tanaman yang bukan ditanam oleh Bapak itu? Ayat yang ke-12 tadi dikatakan, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan. Sekali lagi, perkataan Tuhan itu, ya, menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang tidak ditanam oleh Bapa. Ya, tidak ditanam oleh Bapa. Ya. Nah, saudara kasih Tuhan, firman Tuhan baik sebagai batu sandungan atau sebagai batu penjuru itu tergantung dari kerinduan kita untuk bertumbuh. Sekali lagi, bergantung dari kerinduan kita untuk bertumbuh. Bagi kita yang rindu untuk bertumbuh, firman Tuhan adalah batu penjuru. Ya, firman Tuhan adalah batu penjuru, yaitu batu yang ditempatkan di pojok sebuah bangunan, kemudian ditarik tali ukur, ya, supaya bangunan itu menjadi lurus seperti itu, ya, menjadi tolok ukur, ya, untuk batu-batu yang lain. Ya, nah, kerinduan kita untuk bertumbuh seharusnya mengalahkan rasa sakit yang ditimbulkan dari hidup yang harus menyesuaikan dengan firman Tuhan. Saya ulangi lagi, kerinduan kita untuk bertumbuh seharusnya mengalahkan rasa sakit yang ditimbulkan dari hidup yang harus menyesuaikan dengan firman Tuhan. Artinya, hidup yang harus menyesuaikan dengan firman Tuhan itu bukannya tanpa rasa sakit. Pasti ada rasa sakit. Kenapa? Karena ketika kita mau meluruskan, ya, hidup kita ini dengan tolok ukur firman Tuhan, yaitu yang menjadi batu penjuru itu tadi, maka mau tidak mau apabila ada kehidupan kita yang menonjol, ya, maka itu akan dipapras, itu akan dipotong, ya, oleh tukang bangunan itu. Dan apabila ada kehidupan kita yang mungkin itu kurang, ya, kurang lurus. Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu dekok gitu, ya, yang ke dalam itu pasti akan ditempel dengan semen dan lain sebagainya, dan itu sangat menyakitkan. Tetapi sekali lagi, kalau kita memiliki kerinduan untuk bertumbuh, maka kerinduan kita untuk bertumbuh itu akan mengalahkan rasa sakit yang timbul dari ketika kita menyesuaikan diri dengan
firman Tuhan. Sebaliknya, saudara kasih Tuhan, bagi yang tidak rindu untuk bertumbuh, firman Tuhan itu adalah batu sandungan. Artinya apa? Artinya kekerasan firman Tuhan yang keras yang disampaikan oleh para hamba Tuhan itu bisa menjadi batu sandungan. Mereka mendengar dan mereka telinganya merah, kemudian mereka tersinggung dan mereka akhirnya mundur. Mereka murtad dan mereka akhirnya keluar dari perhimpunan persekutuan Tuhan. Ya, keluar dari menjadi orang Kristen maksud saya. Sehingga sesuai dengan firman Tuhan mereka dicabut sampai ke akar-akarnya. Ya. Sudah saya kasih Tuhan, ini hal yang pertama. Ini adalah hal yang pertama bagaimana agar kita bisa berbuah banyak, yaitu kita harus ditanam oleh Bapa. Sekali lagi, apabila kita ditanam oleh Bapa, maka kita pasti akan dapat berbuah. Yang kedua, bagaimana agar kita berbuah banyak? Kita harus memiliki kerelaan untuk dikurangi daunnya. Ayat yang kedua dari Yohanes pasal yang ke-15 tadi. Ayat 2 dari Yohanes 15 tadi. Ayat yang kedua dikatakan langsung dalam bahasa Indonesia masa kini ya, yang itu sangat menarik sekali. Dari Yohanes 15 ayat yang kedua dari bahasa Indonesia masa kini dikatakan, setiap cabang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap cabang yang berbuah, ini yang berbuah, dikurangi daunnya dan dibersihkannya supaya lebih banyak lagi buahnya. Sudah kasih Tuhan, ayat Alkitab dengan jelas dikatakan ranting yang berbuah, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia dibersihkannya, ya. Tetapi dalam bahasa Indonesia masa kini dikurangi daunnya, ya, dikurangi daunnya. Nah, keindahan orang Kristen tidak terletak pada daun, ya, yang hanya dapat dilihat. Ya. Keindahan orang Kristen itu terletak pada buah yang dapat dinikmati. Ya. Jadi sekali lagi keindahan orang Kristen itu bukan terletak pada daun. Ya, kebanyakan daun tampak indah tapi tidak pernah berbuah. Tetapi keindahan orang Kristen itu terletak pada buah yang dapat dinikmati. Ya, karena keindahan orang Kristen itu harus dinikmati, bukan hanya untuk dilihat. Kita melihat dalam Markus 11 ayat 12 sampai 14, di situ ada kisah ketika Yesus dan murid-muridnya itu keluar dari Betania. Yesus merasa lapar dan di tengah jalan mereka melihat ada pohon ara yang sudah besar begitu dan daunnya itu rimbun. Yesus karena merasa lapar, dia mencari buah pada pohon ara itu. Tetapi ketika berada tepat di bawah pohon itu, ketika Yesus menoleh mencari-cari sesuatu untuk bisa dimakan, ternyata tidak ada sesuatu pun yang bisa dimakan. Artinya buah ini ternyata tidak berbuah, ya. Atau pohon ara ini maksud saya tidak menghasilkan buah, hanya daun-daun saja, dikatakan seperti itu. Ya, dikatakan hanya daun-daun saja, karena memang bukan musim buah ara, dikatakan seperti itu ya dalam Markus pasal yang ke-11 ayat 12 sampai 14 ini. Nah, saudara kasih Tuhan, kita melihat ada dua faktor di situ kenapa pohon ara itu tidak berbuah. Yang pertama adalah karena kebanyakan daun. Ini kemungkinan yang saya tafsirkan, ya, karena kebanyakan daun, terlalu banyak daunnya. Kemungkinan yang kedua, memang Alkitab mencatat secara jelas bukan musim buah ara. Seperti itu. Tetapi apapun faktornya, sekali lagi apapun faktornya, baik kebanyakan daun atau tidak pada musimnya, Yesus tetap mengutuk pohon ara itu sehingga tidak berbuah lagi. Artinya apa? Artinya Yesus menuntut supaya setiap kita orang-orang Kristen itu menghasilkan buah di segala musim. Menghasilkan buah di segala musim. Bagaimana caranya? Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 dengan jelas dikatakan, mungkin ada beberapa yang hafal, ya, situ diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak khawatir akan datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, artinya segar, gitu. Daunnya tetap hijau, dan kita mencatat yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Jadi siapa orang yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah? Orang yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Kekasih Allah, berkat orang yang mengandalkan Tuhan ialah selalu berbuah. Mengapa selalu berbuah? Sebab dia rela, memiliki kerelaan untuk dikurangi daunnya.
Hanya dengan cara mengurangi keindahan jasmani kita, Tuhan bisa menambah keindahan rohani kita. Saudara saya kasih Tuhan, sebab itu miliki kerelaan untuk dikurangi daun jasmani kita, agar buah rohani kita semakin banyak. Itu yang kedua, memiliki kerelaan untuk dikurangi daun kita. Yang ketiga, yang terakhir, dari Yohanes 15 ini kita melihat ayat yang ke-5. Dikatakan seperti ini: Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang ketiga, bagaimana agar kita berbuah banyak? Kita harus tinggal di dalam Tuhan. Orang yang tinggal di dalam Tuhan itu berarti merasakan apa yang dirasakan oleh Tuhan. Dengan demikian, ketika kita merasakan apa yang dirasakan Tuhan, ketika kita merasakan kesedihan Tuhan, kita pasti juga merasakan sukacitanya. Ayo kita melihat dalam Lukas 22. Lukas 22 ayat yang ke-28 dan 29. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku, kata Tuhan, dalam segala pencobaan yang aku alami, katakan kepada murid-muridnya. Dan aku, kata Tuhan Yesus, menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Inilah upahnya apabila kita tetap tinggal di dalam Tuhan, tetap bersama-sama dengan Tuhan dalam keadaan apapun juga. Dalam segala pencobaan yang dialami oleh Tuhan, kita juga mengalaminya. Apa yang dirasakan Tuhan, kita juga merasakannya. Kepedihannya, kesukacitaannya, kita juga akan mengalami ya apa yang dialami oleh Tuhan. Apa artinya ini? Artinya tinggal di dalam Tuhan itu juga berarti menyatu, hidup yang menyatu dengan Tuhan. Ya. Caranya apa? Perjamuan kudus yang ada di hadapan kita ini, kita juga salah satu upaya untuk kita ini menyatu dengan Tuhan. Sekali lagi, perjamuan kudus ini bukan hanya untuk mengingat, ya, bukan hanya untuk mengingat korban Yesus saja, tetapi juga sebagai upaya kita supaya kita tetap menyatu dengan Tuhan. Itulah sebabnya dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 56 dikatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ini perjamuan kudus maksudnya, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita mau kembali kepada firman Tuhan. Ya, ini bukan hanya, sekali lagi, bukan hanya untuk mengingat korban Yesus, tetapi juga sebagai upaya kita untuk menjadi satu dengan Tuhan, tetap tinggal di dalam Tuhan. Mengapa? Sebab firman Tuhan dengan jelas tadi dikatakan bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebaliknya, apabila kita ditanam di bait Tuhan, apabila kita berada di dalam Tuhan, maka pada masa tua kita pun kita masih berbuah-buah. Ya, dalam Mazmur 92 ayat yang terakhir ini, Mazmur 92 ayat yang ke-14 dikatakan, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Ayat 16. Untuk apa? Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saudara-saudara kasih Tuhan, sekali lagi, buah kita itu pada akhirnya akan menyatakan bahwa Tuhan itu benar. Buah kita itu pada akhirnya akan menyatakan bahwa Tuhan itu adalah gunung batu kita dan tidak pernah ada kecurangan pada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita kembali pada firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang telah saya sampaikan ini sekali lagi biar menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita merenungkan kembali bagaimana agar kita berbuah banyak. Yang pertama, kita harus ditanam oleh Bapa di surga. Pastikan itu, karena ada oknum lain yang juga menabur benih di ladang yang sama. Kemudian yang kedua, kita harus memiliki kerelaan untuk dikurangi daun kita, karena daun kita kebanyakan, karena ketika kita kebanyakan daun maksud saya, maka itu akan menghambat buah kita. Dan yang terakhir, kita tinggal di dalam Tuhan. Sebab apabila kita tinggal di dalam Tuhan, ditanam dalam pelataran rumah Allah kita, katakan dalam Mazmur 92 tadi, maka kita dalam masa tuanya pun, masa tua kita pun, kita akan menjadi gemuk, berbuah, dan menjadi segar. Untuk apa? Sekali lagi, buah yang kita hasilkan itu semata-mata supaya kita bisa memberitakan bahwa Tuhan itu benar.
Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala kita masuk dalam pelayanan perjamuan kudus. Bapa surgawi, hamba-Mu telah berhenti menyampaikan kebenaran firman-Mu mengenai bagaimana supaya kami menjadi murid-murid Tuhan yang dapat mempermuliakan Bapa di surga, yaitu dengan berbuah banyak. Tolonglah kami Tuhan, agar kami memastikan diri kami sebagai tanaman yang ditanam oleh Engkau. Dan tolonglah kami agar kami memiliki kerelaan untuk dikurangi keindahan daun kami. Dan tolonglah kami Tuhan supaya kami tetap tinggal di dalam Tuhan. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu telah berhenti menyampaikan kebenaran firman-Mu, tapi kami sangat yakin bahwa Roh Kudus akan terus menggembangkan kebenaran firman-Mu dalam setiap lubuk hati kami masing-masing yang mendengar kebenaran firman-Mu hari ini. Sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah Tuhan berkenan, haleluya, memberkati perjamuan kudus ini. Mari kami berdiri bersama-sama. Bapa surgawi, di hadapan kami ada hosti dan anggur. Biarlah Tuhan berkenan menguduskan hosti dan anggur biasa, anggur ini bukan lagi merupakan hosti dan anggur biasa lagi, tetapi sudah merupakan persekutuan di dalam tubuh dan darah-Mu. Kuduskan setiap kami umat-Mu yang akan makan tubuh dan darah-Mu. Kiranya, haleluya, oleh kekudusan datang dari Tuhan, oleh perkenanan Tuhan itu, maka ketika mereka bersekutu dalam tubuh dan darah-Mu, mereka mendapat bagian berkat-berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, sehingga kami dapat menyatu tinggal di dalam Tuhan. Kami merasakan apa yang dirasakan Tuhan, dan kami dapat menikmati juga apa yang dinikmati oleh Tuhan. Kami bersyukur, kami terima perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara bisa ambil nanti di gereja masing-masing, ya. Perjamuan kudus bisa dibawa pulang, langsung saja didoakan dan dimakan, karena ini sudah saya doakan dari tempat ini. Ya. Saya akan mulai ini hanya sebagai simbolis saja, ya. Ada sebuah ayat yang mendasari firman Tuhan ini. Angkat hosti dengan tangan kanan kita. Kita berdoa, mengucap syukur atas hosti ini. Dan dengarlah firman Tuhan yang demikian katanya, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan setelah itu yang mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Adakah saudara percaya bahwa hosti yang telah kita pecah-pecahkan bersama ini merupakan persekutuan di dalam tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dengan segala keyakinan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kita mengangkat cawan dengan tangan kanan kita, angkat tinggi-tinggi menurut kepala kita sebagai tanda penghargaan dan penghormatan kepada darah Kristus. Dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Adakah saudara percaya bahwa cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini merupakan persekutuan di dalam darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas tubuh dan darah yang telah menyatu dalam hidup kami. Maka dengan demikian, menggenapi kebenaran firman-Mu, Engkau tinggal di dalam kami dan kami tinggal di dalam Engkau. Kita menjadi satu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu dan atas perjamuan kudus ini. Kami akan lanjutkan ibadah kami. Tuhan tetap pimpin sampai kepada paripurnanya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Itu juga dengan kita sudah menikmati
Tujuh Kudus Tuhan yang menyatukan kita dengan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita percaya doa kita dijawab dan dikabulkan oleh Tuhan. Sebelumnya kita akan naikkan pujian kekuatan. Bekali kami untuk kami hidup seturut kehendak-Mu Tuhan, supaya hidup kami Tuhan senantiasa berjalan seturut dengan firman-Mu. Kami dapat tumbuh subur Tuhan dan menghasilkan buah-buah di dalam setiap kehidupan kami untuk memuliakan nama Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Tolonglah kami melalui Roh Kudus-Mu untuk kami belajar melakukannya di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, juga kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu yang telah menyatukan kami dengan Engkau, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu, sehingga kami Tuhan senantiasa ya Tuhan Yesus Kristus senantiasa hidup di dalam Engkau, menyatu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk setiap kehidupan kami, apapun Tuhan pergumulan kami masing-masing di dalam keluarga rumah tangga kami. Kami yang bergumul mengenai pekerjaan Tuhan, berkati Tuhan pekerjaan kami Tuhan. Secara manusia ya Tuhan Yesus Kristus, oleh karena wabah corona ini Tuhan, kami senantiasa ya Tuhan Yesus Kristus hanya senantiasa mengandalkan Engkau, karena secara manusia itu Tuhan berimbas kepada perekonomian kami. Tetapi kami percaya janji firman-Mu bahwa orang benar akan hidup karena iman percayanya kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang memberkati apa yang kami kerjakan dan lakukan. Tuhan membuat berhasil sebab Engkau yang menyertai kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan pergumulan Tuhan buat anak-anak kami dalam bangku pendidikannya. Engkau memberikan pertolongan. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang senantiasa Tuhan dengar-dengaran akan nasihat orang tua, terlebih kepada firman-Mu. Berkati kesehatan anak-anak kami, berkati pertumbuhan mereka ya Tuhan, berkati pendidikannya dengan kepintaran dan kecerdasan yang datang daripada Engkau. Apa-apa yang dibutuhkan di dalam biaya pendidikan anak-anak kami, Engkau sudah sediakan dari kemurahan hati-Mu. Allah yang memelihara kami, Allah yang mencukupi semua kebutuhan kami. Berkati yang membutuhkan Tuhan Yesus Kristus
jodoh biarlah Tuhan berikan yang datang daripada Engkau. Kami percaya yang terbaik Engkau berikan kepada anak-anak kami yang sudah pada waktunya memiliki teman hidup. Tuhan berkati jodoh yang datang daripada Engkau. Berkati keharmonisan kebahagiaan dalam rumah tangga kami Tuhan. Berkati mbah-mbah kami yang sudah sembuh Tuhan. Engkau memberikan ayat tentrem yang datang daripada Tuhan. Berkati pergumulan kami bersama Tuhan untuk negara dan bangsa kami yang sedang dilanda wabah corona ini Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa kami. Engkau memberkati bangsa kami Tuhan, memberkati pemerintahan Jokowi Tuhan, memberkati Tuhan Yesus Kristus aparat keamanan, memberkati gubernur, bupati, camat, lurah, RT, RW di mana kami tinggal, memberkati Tuhan Yesus Kristus untuk tenaga medis yang sedang menangani pasien corona ini. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan ilahi, menopang beliau semuanya, memberikan pertolongan dan perlindungan yang datang daripada Tuhan, memberikan hikmat yang datang dari Tuhan, sehingga setiap obat-obatan yang diberikan itu adalah hikmat Tuhan, sehingga pasien yang dirawatnya sembuh semuanya. Tidak ada lagi korban jiwa di bangsa kami, semuanya sudah Tuhan sembuhkan. Indonesia sudah dipulihkan oleh Tuhan. Kami percaya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Wabah corona ini sudah diangkat dan disingkirkan dari bangsa kami, bahkan di muka bumi ini. Kami berdoa Tuhan buat hamba-hambamu di mana saja berada, Tuhan yang memelihara kami semuanya, Tuhan yang memberkati kami semuanya. Kami percaya Tuhan peribadahan di seluruh bumi ini Tuhan, bahkan di Indonesia ini Tuhan, segera dibuka sehingga kami semuanya dapat mengatur ibadah kami. Kami dapat mengaturkan yang terbaik buat Tuhan melalui pelayan-pelayanan kami Tuhan. Kami percaya semuanya dipulihkan oleh Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Sekolah-sekolah, kampus-kampus pun dibuka oleh Tuhan kembali, dan pekerjaan-pekerjaan yang ditutup dibuka oleh Tuhan kembali. Semuanya diubahkan oleh Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun yang akan kami kerjakan, lakukan Tuhan. Engkau yang menyertai, Engkau yang melindungi dan membuat berhasil. Seluruh sidang jemaat-Mu di luar negeri, di dalam negeri, ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna dan ajaib. Kami percaya berkat-Mu berkelimpahan atas hidup kami, kekuatan, kesehatan Tuhan jamin atas hidup kami, keselamatan yang datang daripada Tuhan jasmani rohani melimpah atas kami, penghiburan Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan, ketenangan yang datang daripada Tuhan selalu melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Demikian doa permohonan kami, dapat syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami sudah menerimanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara kasih, mari kita mengangkat tangan kita buka di hadapan Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa Surgawi kita, berkat cinta kasih sayang, berkat pemeliharaan yang datang dari Yesus Kristus anak yang tunggal, serta berkat perlindungan, berkat persekutuan, berkat kekuatan, berkat kesehatan yang dijamin oleh Roh Kudus-Nya ada senantiasa menaungi kehidupan kita, menyertai kita hari ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami ucap syukur dengan mantap berkata, amin. Tuhan memberkati kita semua.